Dunia ini bergerak cepat, terlalu cepat. Satu kata kasar bisa memicu kemarahan, satu keputusan impulsif bisa menghancurkan segalanya, dan satu detik yang diisi dengan reaksi tanpa berpikir bisa membawa penyesalan yang panjang. Tapi, bagaimana jika ada cara untuk melampaui itu semua? Sebuah jalan yang telah ditempuh oleh para filsuf terbesar, sebuah kunci yang membuat mereka tidak terombang-ambing oleh dunia, melainkan berdiri kokoh di tengah badai. Hari ini, Anda akan memahami mengapa merespon lebih bijak daripada bertindak. Bersama, kita akan membongkar rahasia stoikisme dalam mengendalikan emosi, memperkuat diri, dan menghadapi dunia dengan kepala dingin. Tonton video ini sampai akhir, karena setelah ini Anda tidak akan lagi menjadi korban keadaan. Anda akan menjadi penguasa diri Anda sendiri. Dan jika Anda siap untuk perubahan besar ini, tuliskan angka 999 di kolom komentar. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe agar lebih banyak orang memahami kebijaksanaan yang telah terlupakan ini. Sekarang, mari kita mulai. Laut tidak peduli jika seseorang tenggelam. Angin tidak peduli jika seseorang tersapu badai, dan dunia tidak peduli jika Anda hancur oleh kemarahan atau ketakutan Anda sendiri. Tapi ada satu hal yang bisa membuat perbedaan, kesadaran Anda. Kehidupan ini berjalan seperti roda yang terus berputar. Setiap hari sesuatu akan terjadi, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang bisa memancing amarah. Tapi pertanyaannya bukanlah apa yang terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan meresponnya. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang menyakiti kita, tetapi opini kita tentang kejadian itu. Seseorang memaki Anda di jalan. Apa yang terjadi? Apakah makian itu memiliki kekuatan untuk menyakiti Anda secara fisik? Tidak. Yang menyakitkan bukanlah kata-katanya, tapi cara Anda menerjemahkannya di dalam kepala Anda, atau saat seseorang memotong antrean di depan Anda. Seketika kemarahan naik ke kepala. Tapi mengapa? Apakah tindakan orang itu benar-benar menyakiti Anda? Atau apakah itu hanya ego Anda yang merasa dipermalukan? Kita hidup dalam ilusi bahwa dunia harus berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi kenyataannya, dunia berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri. Banyak orang membiarkan dunia menyeret mereka. Mereka bereaksi tanpa berpikir, seolah mereka hanyalah daun kering yang tertiup angin. Seseorang menghina mereka, mereka membalas dengan lebih kejam. Seseorang berbuat curang, mereka segera melawan dengan cara yang sama. Tapi apakah itu membuat hidup lebih baik, atau justru membuat mereka menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain? Lihatlah orang-orang yang hidupnya dipenuhi kemarahan. Mereka marah pada cuaca, pada orang-orang di jalan, pada orang-orang di media sosial, tapi mereka tidak pernah menyadari sesuatu. Mereka adalah budak dari lingkungan mereka sendiri. Tapi Anda bisa berbeda. Bayangkan seorang petarung yang berdiri tegap di tengah ring. Lawannya mencoba memukul, mencoba membuatnya kehilangan keseimbangan. Petarung bodoh akan langsung membalas pukulan tanpa berpikir, hanya mengandalkan insting. Tapi petarung bijak, ia mengamati, ia menghindar, dan ia hanya menyerang pada saat yang tepat. Begitulah cara seorang stoik menghadapi dunia. Sebelum bertindak, berhentilah, ambil napas, biarkan dunia bergerak, tetapi jangan biarkan diri Anda ikut terseret. Karena hanya mereka yang bisa berhenti, yang bisa melihat dengan jelas. Amarah, ketakutan, kesedihan, kita semua memilikinya. Kita semua pernah merasakannya, tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara mengendalikannya. Emosi itu seperti api. Jika Anda biarkan tanpa kendali,
ia akan membakar segalanya, hubungan, reputasi, bahkan masa depan Anda sendiri. Tapi jika Anda bisa mengarahkannya, api yang sama bisa menjadi sumber cahaya, kehangatan, dan perlindungan. Orang-orang yang gagal dalam hidup bukan karena mereka kurang pintar, melainkan karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Pikirkan berapa banyak orang yang hancur karena amarah mereka sendiri. Seorang pria yang kehilangan pekerjaannya karena mengamuk di kantor. Seorang wanita yang menghancurkan hubungan hanya karena cemburu tanpa alasan. Seorang pengemudi yang berakhir di rumah sakit karena tidak bisa menahan diri untuk membalas tindakan sembrono di jalan raya. Semua itu terjadi bukan karena dunia kejam, tetapi karena mereka tidak bisa mengendalikan api dalam diri mereka. Seneca berkata, kemarahan adalah kegilaan sesaat. Berapa banyak orang yang marah dalam sekejap dan kemudian menyesali perbuatannya seumur hidup? Karena emosi itu liar. Jika Anda tidak menjinakkannya, ia akan menjinakkan Anda. Mengapa kita begitu mudah terbakar? Dalam dunia psikologi, ada istilah hijacking amigdala. Ini adalah kondisi di mana otak emosional Anda mengambil alih kendali sebelum otak rasional sempat berpikir. Anda pernah mengalami ini ketika seseorang menghina Anda dan dalam sepersekian detik Anda ingin membalas. Ketika seseorang mengkhianati Anda dan Anda langsung berpikir untuk membalas dendam. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda dan Anda merasa dunia tidak adil. Pada momen-momen itu, Anda bukanlah diri Anda sendiri. Anda adalah mesin yang bereaksi secara otomatis. Anda dikendalikan oleh naluri bertahan hidup yang sudah tertanam sejak manusia masih hidup di gua. Tapi kita bukan lagi manusia gua. Kita tidak hidup dalam dunia yang penuh bahaya seperti dulu. Kita tidak perlu membalas setiap hinaan seolah itu adalah ancaman bagi nyawa kita. Kita tidak perlu berkelahi untuk bertahan hidup di setiap kesempatan. Namun, banyak orang masih hidup dengan pola pikir itu. Mereka membiarkan amigdala mengambil alih. Mereka membiarkan emosi mengontrol mereka. Dan akhirnya, mereka menjadi budak dari reaksi mereka sendiri. Jadi bagaimana cara kita mengubah emosi dari musuh menjadi sekutu? Para filsuf Stoik punya jawabannya. Epictetus berkata, bukan kejadian yang menyakiti kita, tetapi opini kita tentang kejadian itu. Artinya, bukan amarah yang merusak kita, tetapi cara kita menanggapinya. Ketika amarah muncul, berhentilah sejenak, rasakan, tapi jangan bereaksi. Ketika ketakutan muncul, sadari bahwa itu hanya pikiran, bukan kenyataan. Ketika kesedihan datang, biarkan ia berlalu tanpa menguasai Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar masalah besar atau hanya ego saya yang merasa terluka? Apakah saya akan peduli tentang ini dalam 5 tahun ke depan? Apakah saya sedang mengendalikan emosi saya atau emosi saya yang mengendalikan saya? Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, menulis dalam jurnalnya, jika Anda marah, hitunglah sampai 10 sebelum berbicara. Jika Anda masih marah, hitunglah sampai 100. Karena jarak antara stimulus dan respons adalah tempat di mana kebijaksanaan lahir. Kemarahan yang bertahan hanya sebentar tidak akan menghancurkan Anda. Tapi kemarahan yang ditumpuk, yang diberi bahan bakar, yang dipelihara selama bertahun-tahun, itulah yang akan membakar habis hidup Anda. Banyak orang menganggap kemarahan sebagai kekuatan. Tapi kekuatan sejati bukanlah melepaskan amarah, melainkan mengendalikannya. Jangan biarkan api dalam diri Anda menjadi liar, kendalikan. Gunakan karena hanya mereka yang bisa menjinakkan api, yang bisa membangun sesuatu darinya. Cermin tidak bereaksi terhadap siapapun. Jika seseorang berdiri di depannya dengan ekspresi marah, cermin hanya memantulkan.
Jika seseorang tersenyum, cermin tetap melakukan hal yang sama. Cermin tidak terpengaruh oleh dunia luar, tapi kebanyakan orang bukan seperti cermin. Mereka seperti lautan yang diterpa badai, bergejolak, tak terkendali, terseret oleh angin dari segala arah. Seseorang menghina mereka, mereka marah. Seseorang mengkritik mereka, mereka tersinggung. Sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka hancur. Mereka hidup dalam mode reaksi. Tapi orang yang kuat, mereka tidak bereaksi, mereka merespon. Mengapa kita selalu bereaksi? Dunia modern tidak mengajarkan kita untuk tenang. Sebaliknya kita diajari untuk segera merespons segala sesuatu tanpa berpikir panjang. Notifikasi muncul di ponsel Anda segera melihatnya. Seseorang mengomentari postingan Anda dengan kritik, Anda langsung membalas dengan emosi. Seseorang tidak setuju dengan Anda, dan Anda merasa perlu untuk berdebat. Dunia ingin Anda cepat marah, cepat tersinggung, cepat bereaksi. Karena dunia tahu, ketika Anda bereaksi, Anda bisa dikendalikan. Pernahkah Anda menyadari bahwa kemarahan Anda adalah produk dari manipulasi? Seseorang menyebarkan berita provokatif, Anda marah. Seseorang mengunggah sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan Anda tersinggung. Seseorang mengatakan sesuatu yang tidak Anda sukai, Anda merasa perlu membuktikan bahwa mereka salah. Tapi berhenti sebentar dan pikirkan ini, apakah Anda benar-benar memilih untuk marah atau apakah seseorang di luar sana mengontrol emosi Anda tanpa Anda sadari? Ketika Anda bereaksi secara otomatis, Anda bukan lagi tuan atas diri sendiri. Anda adalah boneka yang talinya ditarik oleh dunia luar. Epictetus berkata, orang yang dapat membuat Anda marah adalah orang yang dapat menguasai Anda. Jadi tanyakan pada diri sendiri, siapa yang sedang menguasai Anda saat ini? Seorang stoik sejati tidak mudah terprovokasi. Ia tahu bahwa diam lebih kuat daripada berteriak. Ia tahu bahwa ketenangan lebih mematikan daripada kemarahan. Marcus Aurelius menulis, kekuatan sejati bukanlah menaklukkan orang lain, tetapi menaklukkan diri sendiri. Orang yang kuat tidak bereaksi dalam kemarahan, tetapi merespon dengan kebijaksanaan. Orang yang kuat tidak terseret oleh emosi, tetapi mengarahkannya sesuai keinginan mereka. Bagaimana caranya? Pertama, beri jarak. Saat sesuatu terjadi, jangan langsung bertindak. Heningkan pikiran. Tarik napas dalam, biarkan gelombang emosi pertama berlalu, karena reaksi pertama Anda hampir selalu salah. Kedua, analisis situasi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah saya perlu bertindak? Apakah ini akan mempengaruhi hidup saya dalam 5 tahun ke depan? Ketiga, pilih respons terbaik. Jika sesuatu tidak penting, abaikan. Jika sesuatu perlu ditangani, lakukan dengan kepala dingin. Jika seseorang ingin memancing emosi Anda, berikan mereka keheningan. Ada pepatah yang mengatakan, anjing yang menggonggong tidak akan menggigit. Dunia penuh dengan orang yang menggonggong dengan kemarahan, kebencian, dan kebodohan. Tapi mereka yang diam, tenang, dan berpikir dengan jernih, merekalah yang benar-benar berbahaya. Jadi pilihlah menjadi budak reaksi Anda atau menjadi penguasa atas diri Anda sendiri. Anda telah melihat kebenaran ini. Dunia tidak akan berubah. Manusia akan terus terpancing, terseret emosi, dan dikendalikan oleh dorongan sesaat. Tapi Anda punya pilihan. Pilihan untuk berhenti sebelum bertindak. Pilihan untuk menguasai emosi, bukan dikuasai olehnya. Pilihan untuk merespon, bukan bereaksi. Seneca pernah berkata, kesulitan memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, siapa Anda? Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Jika Anda merasa video ini mengubah cara pandang Anda, tekan subscribe. Dan ingat,
tuliskan angka 111 di komentar sebagai tanda bahwa hari ini Anda memilih untuk menjadi lebih kuat. Hiduplah dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan adalah kebebasan.